Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilminur Fauzi, salah satu peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2022 yang berasal dari kelas C1, tepatnya kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pelayanan publik digital yang ada di tempat kerja masing-masing, yang merupakan salah satu tugas individu pada kegiatan Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2022 ini. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mentor sekaligus dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Kartiwi MSI, yang telah banyak mendukung dan membimbing kami dalam pelaksanaan Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2022 ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke pemaparan. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama. Di era pandemi COVID-19 ini, pembatasan aktivitas terpaksa harus dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi, kegiatan pemerintahan harus tetap berjalan. Salah satunya yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan sarana pelayanan suatu instansi terhadap para pegawai maupun masyarakat umum sekitar. Di masa pandemi ini, tentunya pelayanan publik tidak bisa dilaksanakan dengan prosedur normal seperti dahulu, karena harus memperhatikan aturan protokol kesehatan. Pelayanan publik digital merupakan solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik agar tetap bisa berjalan demi kenyamanan para pegawai dan masyarakat umum sekitar. Latar belakang. Yang pertama, mengurangi kontak langsung ataupun kontak fisik dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang kedua, adanya perkembangan era digital. Dan yang ketiga, efisiensi terhadap pelayanan. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Subbagian Kepegawaian Umum dan Kehumasan. Di dalam Subbagian Kepegawaian Umum dan Kehumasan mengelola beberapa jenis layanan. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan oleh pimpinan untuk memegang dua jenis layanan, di antaranya layanan e-Sajen dan layanan Span Lapor. Layanan yang pertama yang akan saya bahas yaitu layanan e-Sajen. Layanan e-Sajen ini merupakan layanan yang bersifat internal, karena fungsi layanan e-Sajen ini yaitu memudahkan akses untuk tanda tangan elektronik surat-surat yang dikirimkan oleh para bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat. Fungsi saya di sini atau tugas saya di sini yaitu sebagai pemegang layanan aplikasi WhatsApp e-Sajen yang bertugas menerima setiap surat-surat atau file surat yang dikirim oleh seluruh bidang-bidang untuk ditandatangan elektronik oleh pimpinan. Kemudian saya akan memeriksa apakah surat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, baik itu coding ataupun isi dalam surat. Apabila layak, saya akan meneruskan pesan surat tersebut kepada pimpinan untuk proses tanda tangan elektronik melalui media Panther. Setelah ditandatangan elektronik oleh pimpinan, maka pimpinan akan meneruskan pesan tersebut kepada saya untuk dikirimkan kepada bidang-bidang pengirim surat tersebut. Layanan yang kedua yang akan saya bahas yaitu layanan Span Lapor. Layanan Span Lapor ini merupakan suatu layanan yang bersifat eksternal atau bersifat umum, karena layanan Span Lapor ini dapat diakses oleh masyarakat luar ataupun pegawai-pegawai yang menemukan adanya perilaku ASN di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang melakukan pelanggaran. Selain itu, fungsi dari layanan Span Lapor ini berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan atau galian informasi yang ingin diketahui oleh masyarakat yang berkaitan dengan topik-topik yang ada atau bidang-bidang yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat ini. Fungsi saya di sini yaitu sebagai fasilitator layanan Span Lapor di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Keseharian saya akan membuka layanan Span Lapor tersebut, kemudian apabila ada laporan dari masyarakat, saya akan membacanya, kemudian mengkajinya,
dan meneruskan kepada bidang-bidang yang berhak untuk menjawab aduan tersebut. Kemudian saya akan meminta bidang tersebut untuk menjawabnya secara responsif, dan apabila sudah dijawab oleh bidang tersebut, maka saya akan meneruskan atau memberikan timbal balik kepada pihak yang melayangkan aduan tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisa layanan. Yang pertama, analisa mengenai layanan S-Agent. Dengan adanya layanan S-Agent ini dapat mempermudah proses penandatanganan surat secara elektronik, serta memudahkan dalam proses perekapan output surat yang telah ditandatangani oleh pimpinan. Namun, dalam berjalannya layanan WhatsApp S-Agent ini masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu batas minimal upload file di media WA terbatas. Seperti dalam contohnya, bidang-bidang tertentu di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat demi melaksanakan tugas dan fungsinya seperti bidang pangkat ataupun bidang pengadaan pegawai pasti menaikkan surat atau permintaan tanda tangan elektroniknya melebihi batas minimum yang ada di media WhatsApp. Analisa layanan span lapor. Dengan adanya layanan span lapor ini, masyarakat umum maupun pegawai luar instansi BKD dapat melayangkan aduan-aduan atau laporan yang menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, layanan span lapor juga bisa menampung segala pertanyaan ataupun aspirasi yang dikeluhkan oleh masyarakat yang berkeyakinan bahwa bidang-bidang yang ada di lingkungan BKD Jawa Barat dapat menjawab semua aduan tersebut. Namun, dalam berjalannya layanan span lapor ini masih terdapat kekurangan atau hambatan, yaitu aplikasi span lapor ini atau website layanan span lapor ini hanya bisa dibuka oleh satu akun email sebagai fasilitator. Tidak bisa dibuka oleh perwakilan di setiap bidang. Akibatnya, respon terhadap aduan masyarakat tersebut dapat terkendala oleh waktu jawaban atau timbal balik yang dikirimkan oleh fasilitator kepada pengirim aduan. Yang selanjutnya, tabel alternatif penyelesaian. Tabel alternatif yang pertama yaitu mengenai alternatif penyelesaian masalah yang ada di layanan S-Agent. Alternatif penyelesaian pertama, berkoordinasi dengan bidang terkait. Tahapan alternatifnya, mengubah file dalam bentuk RAR atau zip guna mempermudah pengiriman. Karena suatu file yang dikirimkan oleh bidang-bidang tertentu seperti kepangkatan ataupun pengadaan pegawai, itu rata-rata filenya berukuran besar. Maka dari itu, untuk mempermudah proses pengiriman, maka saya akan merubah file tersebut ke dalam bentuk RAR atau zip supaya bisa dimasukkan ke dalam media WA dan dapat dikirim kepada pimpinan. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu berkoordinasi dengan pimpinan. Tahapan alternatifnya berkoordinasi bahwa akan mengirimkan surat dengan jenis bentuk RAR. Apabila file tersebut sudah dirubah ke dalam bentuk file RAR, kemudian isi surat dalam folder tersebut bersifat urgen, maka saya akan melakukan tahapan alternatif yang selanjutnya menggunakan media flash disk. Jadi saya akan menjemput surat yang akan di TTE tersebut kepada bidang pengirim, kemudian mengcopy seluruh file surat ke dalam flash disk ataupun hard disk dan menyampaikan kepada pimpinan bahwa file surat tersebut tidak bisa dikirimkan walaupun sudah dirubah menjadi bentuk RAR ataupun zip. Kemudian setelah ditandatangan, surat tersebut outputnya akan dikirimkan kembali ke dalam flash disk dan kemudian diserahkan kepada bidang terkait. Tabel alternatif yang kedua membahas tentang alternatif hambatan yang ada di layanan span lapor. Alternatif penyelesaiannya, berkoordinasi dengan bidang yang berhak untuk menjawab semua perihal aduan-aduan yang
dilayangkan oleh masyarakat luar kepada bidang-bidang tertentu. Karena span lapor ini tidak bisa dibuka oleh dua akun sekaligus dalam satu instansi. Jadi peran saya di sini sebagai fasilitator, tahapan alternatifnya, saya akan membuat nota dinas kepada bidang-bidang yang berhak menjawab keluhan tersebut. Kemudian tahapan alternatif selanjutnya terus memonitor sejauh mana aduan tersebut ditindaklanjuti oleh bidang-bidang yang berhak menjawab tersebut. Apabila sudah ada jawaban dari bidang, maka saya akan mengambil hasil jawaban tersebut untuk kemudian dikirimkan sebagai timbal balik kepada pengirim aduan tersebut. Jadi untuk mengatasi alternatif penyelesaian agar aduan tersebut dapat menghasilkan timbal balik yang cepat atau responsif, maka peran saya di sini yaitu menjemput bola untuk tetap mengingatkan bidang-bidang yang berkaitan atau berhak menjawab aduan tersebut agar cepat untuk merespon agar masyarakat tidak merasa kecewa dengan adanya layanan span lapor ini. Yang terakhir, tahapan kesimpulan dan saran. Layanan e-Sajen dan span lapor ini merupakan jenis layanan berbasis digital yang merupakan solusi tetap berjalannya layanan umum di masa COVID-19. Hambatan, gangguan, dan kekurangan telah dapat dianalisa dan diatasi dengan pemeliharaan layanan tersebut. Saran dari saya, setiap layanan yang disediakan oleh pemerintah tentunya bakal menemukan hambatan, gangguan, ataupun kekurangan. Maka saya mengajak para ASN dimanapun Anda berada untuk tetap dapat menjalankan kegiatan pemerintahan, terutama di bidang layanan, agar segala keluhan masyarakat itu dapat teratasi dan masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Yang paling terakhir, saya mengutip sebuah kalimat dari Bill Gates. Kemajuan teknologi didasarkan pada cara membuat terasa pas sehingga Anda tidak menyadari keberadaannya, sehingga teknologi tersebut menjadi bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.